Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilmi Rizal Rahman dengan NIM 081917-029. Di sini saya akan menjelaskan terkait proyek UAS dari mata kuliah Pemersatu Database, di mana di sini kami diminta untuk membuat suatu objek dengan membuktikan suatu objek dengan menggunakan YOLO atau You Only Live Once, di mana di sini kami diminta untuk menginstal beberapa komponen, di mana di sini menghubungkan dengan RoboFlow, lalu kita menghubungkan dengan YOLO V5 yang didapat dari github.com/ultralytics YOLO V5. Nah, di sini langkah pertama dari menggunakan membuat dari YOLO di sini adalah mengcloning coding dari dataset dari Mas Irfan, di mana di sini kita hanya mengubah dari data ini dengan menggunakan cloning dari requirement di sini. Setelah itu, kita lakukan running pada coding, lalu terbukti pada bagian coding ini adalah terinstall dari requirement-nya, dari UI-nya. Kemudian kita masuk ke Google Colab, di mana kita menyambungkan dengan Google Drive, di mana di sini saya sudah menyambungkan dengan Google Drive. Lalu kita run. Lalu selanjutnya kita coba running dari bagian konten dari Google Drive ini. Oke, lalu kita running lagi pada bagian YOLO V5 repository. Nah, untuk data yang dipakai untuk YOLO ini, saya buat pada bagian RoboFlow. Nah, di sini saya sudah membuat objek sebanyak 74, di mana pada hasil trainingnya didapatkan data disebut di sini persisnya 70,8%. Kemudian dari training sheet-nya, dari foto itu, dari gambar tersebut, digunakan 63 gambar sebagai training set dan 19 gambar sebagai validation set, dan data testingnya hanya 9 gambar. Oke. Lalu setelah itu kita masukkan ke codingannya tadi. Nah, lalu kita menginstal dari dependency dari YOLO V5. Mana tadi kita masukkan ke Wonderby. Nah, pada bagian Wonderby, kita perlu men-sign up dulu dengan akun Google kita. Yang mana di sini saya sudah men-sign up dan juga menghubungkan dengan akun Wonderby-nya pada akun Google. Lalu selanjutnya kita melakukan instalasi terkait dataset yang pada data Wonderby-nya yang kita hubungkan juga dengan RoboFlow. Lalu kita install dependency story-nya. Oke. Masih executing. Oke, sudah selesai. Lalu kita masukkan kode authorizing pada Wonderby-nya, yang mana di sini kode authorizing-nya adalah ini. Kita masukkan ke bagian import Wonderby-nya. Lalu kita run. Oke. Setelah itu kita menginstal RoboFlow yang mana tadi sudah saya masukkan datasetnya. Kita hubungkan juga ke Google Colab. Di mana di sini kita install RoboFlow-nya. Oke. Setelah itu, setelah RoboFlow terinstall, maka dataset sudah bisa digunakan. Kemudian kita masukkan datasetnya dari RoboFlow-nya, kita ekspor pada bagian ini, continue, lalu kita ekspor bagian ini ke bagian Google Colab. Oke, kita ekspor ke bagian Google Colab-nya, lalu kita run. Oke. Oke, setelah data sudah 100%, lalu kita sambungkan juga dari file YAML RoboFlow-nya, kita tulis pada Google Colab sebagai bentuknya berikut, di mana di sini
data YAML-nya kita masukkan pada file my drive-nya pada file OAS-PCB-Fix1, di mana di sini untuk selanjutnya dilakukan proses pengelompokan dan juga men-training dari hasil dataset itu sendiri. Oke, kita coba running. Nah, di sini didapatkan number classes-nya hanya satu, di mana pada dataset ini saya import satu bagian, yakni person, di mana person ini mengelompokkan dataset saya yang telah dikelompokkan pada temanya, yakni tema keramaian dan juga tema individu atau tema sepi. Oke, selanjutnya kita lakukan running pada bagian 6 classes-nya. Oke, nah didapatkan hasil 6 classes-nya adalah 1. Lalu selanjutnya kita lakukan konfigurasi dari model YOLO-nya. Yang mana di sini saya menghubungkan juga pada bagian my drive, kemudian file saya, PCB, lalu file YOLO 5 yang tadi install tadi, lalu kita modulkan dalam bentuk YOLO V5X. Dan kita running, didapatkan nilai number classes-nya 80. Oke. Setelah itu kita mengkustomisasi dari IPython-nya dengan menggunakan codingan sebagai berikut. Setelah itu kita lakukan running pada membuktikan parameter dari 6 classes yang telah kita buktikan sebelumnya, apakah menghasilkan hasil yang sama. Nah, di sini ternyata sudah terdeteksi adanya beberapa bagian error. Terus kita coba melakukan training, apakah masih bisa berhasil. Misal ada sesuatu kendala di sini, kita coba lakukan training pada YOLO V5-nya dengan epoch 120 kali. Oke. Kita memerlukan waktu hingga estimasi executing-nya telah berhasil. Sebentar, kita menunggu waktu. Executing. Di mana di sini pada bagian executing-nya ini kita memanggil file dari file wannabe, lalu kita hubungkan dengan database dari YOLO-nya yang ada di drive kita. Lalu selanjutnya kita lakukan training dataset. Yang mana di sini ditemukan 63 file sama seperti yang pada RoboFlow-nya. Kemudian untuk yang bagian datasetnya, kita ketemu data validasinya sebesar 19, lalu data tesnya adalah 9. Cocok dengan itu ya. Oke, kita lihat. Oke, dari hasil training sebesar 120 epoch atau 120 kali, di sini ternyata tidak menghasilkan waktu sebesar 1 menit 19 detik, di mana di sini merupakan estimasi training dari data YOLO-nya. Lalu kita coba melakukan TensorFlow pada Google Colab-nya. Oke, ternyata pada tadi Google Colab-nya ternyata pada data TensorFlow-nya di sini tidak menampilkan hasil pada grafik ataupun pada hasil gambar yang telah dilakukan proses estimasi YOLO. Di mana di sini mungkin disebabkan pada bagian mencari performa dari data trainingnya mengalami sedikit kendala, di mana di sini mungkin pada file directory-nya terhubung namun belum bisa terbaca dari
file YOLO-nya. Atau mungkin masih di sini pada bagian image-nya tidak dapat menampilkan hasil dari password-nya, sehingga tidak bisa dilakukan pencitraan terhadap gambar YOLO-nya. Namun proses instalasi dari software YOLO-nya mungkin sudah berhasil pada tahap ini, namun belum bisa menampilkan citra yang diinginkan pada YOLO. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.